Anda kembali di Warta Istana. Pemirsa, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah provinsi setempat membenahi infrastruktur pendukung yang terdiri dari infrastruktur transportasi dan transportasi penunjang. Dikenal sebagai wilayah penghasil mineral batu bara, Presiden Jokowi meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan alternatif di luar pertambangan, seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta industri pengolahan. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas Kamis siang di kantor Presiden Jakarta. Presiden menambahkan agar pertumbuhan ekonomi di Kaltim tumbuh ke arah positif dan lebih cepat, maka infrastruktur pendukung harus dibenahi. Baik infrastruktur transportasi maupun infrastruktur penunjang untuk pengembangan kawasan-kawasan industri pengolahan. Agar perekonomian Kalimantan Timur bisa tumbuh ke arah positif dan lebih cepat lagi, infrastruktur pendukung harus dibenahi, baik infrastruktur transportasi seperti tol Balikpapan Samarinda, jalan Trans Kalimantan, pembangunan jalur kereta api, pembangunan bandara dan penyiapan pelabuhan serta galangan kapal. Juga infrastruktur penunjang untuk pengembangan kawasan-kawasan industri pengolahan di Kalimantan Timur seperti KEK Maloi yang nantinya akan difokuskan pada industri pengolahan kelapa sawit. Presiden menambahkan penuntasan pembangunan waduk dan bendungan juga diperlukan, yang tak hanya bermanfaat bagi pengembangan sektor pertanian, namun juga dapat dikembangkan untuk penyediaan air baku sebagai sumber energi alternatif. Dari Jakarta, Amita Putri, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Namun demikian, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan 7 instruksi terkait penggunaan merkuri pada pertambangan rakyat dan penambangan emas skala kecil. Tindakan itu dilakukan sebagai bentuk keprihatinan pemerintah terhadap tingginya angka penggunaan bahan kimia berbahaya tersebut oleh masyarakat. Tingginya angka penggunaan bahan kimia berbahaya berupa merkuri dalam kegiatan pertambangan rakyat dan pertambangan emas skala kecil membuat pemerintah mengambil tindakan. Untuk itu dalam rapat terbatas pada Kamis 9 Maret, Presiden Joko Widodo memberikan 7 instruksi terkait penggunaan merkuri pada pertambangan rakyat. Isi instruksi itu diantaranya Presiden meminta dilakukan pengaturan kembali tata kelola pertambangan rakyat dan pertambangan emas skala kecil yang ada di dalam maupun luar kawasan hutan. Kemudian, pelarangan penggunaan merkuri pada tambang rakyat, serta pengawasan ketat dan berkala. Instruksi lain ditujukan kepada Kementerian Kesehatan agar bergerak memberikan bantuan medis bagi warga yang terpapar merkuri. saya mendapatkan banyak informasi bahwa penggunaan merkuri di 850 spot pertambangan rakyat telah menimbulkan dampak pencemaran yang sangat berbahaya. Bukan saja berbahaya bagi kesehatan 250.000 penambang, tapi juga berdampak kesehatan pada keluarga, terutama pada anak-anak, serta kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar tambang. Penggunaan merkuri pada pertambangan rakyat dan pertambangan emas skala kecil tak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, namun juga berdampak bagi kesehatan para penambang. Instruksi ini juga dikeluarkan Presiden melihat posisi Indonesia yang turut serta menandatangani Konvensi Minamata. Dari Jakarta, Amita Putri, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu di awal pekan ini, Presiden Joko Widodo meminta Toyota dapat berinvestasi ke beberapa sektor. Pihak Toyota sendiri menyatakan akan berkomitmen untuk mengembangkan investasi tersebut tidak hanya untuk sektor industri, melainkan juga pada aktivitas ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan sumber daya manusia. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, dan jajarannya di Istana Merdeka Jakarta Senin pagi. Dalam kunjungan balasan setelah sebelumnya Presiden menemui Akio di Jepang, Presiden RI meminta Toyota untuk memperbanyak investasi di Indonesia.
Komitmen pengembangan industri tak hanya terlihat dalam investasi, tapi juga akan ditingkatkan pada aktivitas ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan sumber daya manusia. Hal tersebut dipaparkan Warih Andang Cahyono selaku Wakil Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing usai pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo secara tertutup. Warih menegaskan, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mendorong produksi pasar dalam negeri untuk pasar global, salah satunya Australia. Produk Indonesia ini mempunyai daya saing yang cukup di pasar global. Dan kita akan terus bekerja sama dengan pemerintah dan seluruh stakeholder agar produk-produk kita ini pertama adalah harus match dengan customer requirement-nya Australia. Warih menambahkan investasi Toyota di tahun 2015 dan 2016 telah dilakukan dalam pembangunan pabrik baru dan pengenalan model baru. Untuk selanjutnya, pengembangan investasi akan dilakukan ke arah pengembangan infrastruktur di Indonesia. Dari Jakarta, Garnis Kiani, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk segera menyelesaikan hambatan ekspor furniture Indonesia. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan ekspor furniture Indonesia dengan target menembus angka 5 miliar rupiah di tahun 2020 mendatang. Beragam regulasi dari lintas kementerian dinilai masih menghambat ekspor furniture Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan sertifikat verifikasi legalitas kayu atau SVLK yang menjadi standar furniture internasional. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk menyelesaikan hambatan tersebut. Presiden akan segera melakukan koordinasi dengan sejumlah menteri serta asosiasi pengusaha guna membahas permasalahan ini serta mencari terobosan yang dapat dilakukan. Ngomong apa adanya bahwa masih banyak masalah, masih banyak tantangan, masih banyak problem-problem yang perlu dicarikan solusi maupun pemberian insentif bagi industri-industri kita. Dan itulah yang sedang kita proses, kita lakukan. Ada yang sudah kita berikan, ada yang belum, tapi yakinlah bahwa pemerintah mendukung penuh setiap hal yang berkaitan dengan produksi, dengan produktivitas, yang berkaitan dengan ekspor, inilah yang akan terus kita dorong. Ekspor furniture Indonesia pada tahun 2015 berada di angka 2,6 miliar dolar Amerika. Mengejar ketertinggalan dari Vietnam yang telah mencapai 6 miliar dolar Amerika. Indonesia berkomitmen menembus angka 5 miliar pada tahun 2020 mendatang. Dari Jakarta, tim liputan Kantor Berita Antara mewartakan. Warta Istana masih akan kembali dengan warta tentang perhelatan Piala Presiden yang diharapkan dapat menjadi momen kebangkitan persepak bolaan di tanah air. Tetaplah bersama kami.